Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 8. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sangat memprihatinkan kondisi perkembangan jemaat. Paulus sangat keras berbicara bahwa iman jemaat yang dihadapinya masih bayi, tidak berkembang, ditinjau dari ukuran waktu, katanya Paulus. Para jemaat itu mestinya sudah menjadi didaskaloi, menjadi pengajar. Mestinya sudah menjadi pengajar. Tetapi apa kenyataannya? Ditinjau dari sudut waktu, jadi sudah lama sebetulnya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih diajar. Jadi mestinya dia sudah menjadi guru jemaat itu, tapi masih terus-menerus menjadi murid. Dan itu pun murid yang kelasnya elementary, kelas dasar terus, kelas asas terus. Maka dia diajarkan oleh asas-asas pokok tentang perkataan Allah, dari perkataan Allah, yang mestinya menjadi didaskaloi, menjadi pengajar, menjadi guru. Ternyata dia masih menjadi murid yang diajarkan tentang didaskein humastina tastoikesia es arkes ton logion tuteo, yaitu asas-asas pokok tentang logion, tentang logos-logos, tentang perkataan-perkataan dari Allah. Jadi itu yang diprihatinkan oleh Rasul Paulus, asas-asas pokok tentang perkataan Allah. Dan karena itu, kata Paulus, kamu itu masih memerlukan susu seperti anak kecil. Mestinya kamu sudah dewasa, mestinya kamu sudah makan makanan keras untuk orang-orang dewasa, yang indranya, panca indranya sudah terlatih untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi orang dewasa itu cirinya mengerti yang baik dan yang jahat. Tetapi anak kecil terus dituntun dengan asas-asas pokok dan tidak kunjung bisa dewasa. Ini yang dikritik dan diprihatinkan oleh Rasul Paulus. Kemudian sebab itu dia keras mengajak kepada jemaat itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Apa itu asas pertama? Asas-asas dasariah tadi. Ajaran tentang Kristus. Jadi ajaran yang perkenalan pertama itu, yang tidak berkembang-kembang, tapi tentang dasar-dasar iman yang sederhana itu, kita tinggalkan. Dan kita beralih, meningkat kepada perkembangannya yang penuh, kepada penggenapannya. Bukan sekedar asas-asas yang diulang-ulang terus, tapi mari kita meningkat kepada perkembangan ajaran yang baik.
ajaran yang mendalam. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Apakah itu dasar kepercayaan kepada Allah? Ya, otomatis believe in God, nu'minu billah. Itu semua orang percaya. Dan itu sangat dasariah sekali, sangat asas sekali. Kebangkitan, berbagai pembaptisan, ajaran tentang berbagai pembaptisan. Mungkin hanya sekedar mempersoalkan caranya baptis, tapi tidak mempersoalkan bagaimana membaptis orang. Apa yang diajarkan kepada orang-orang yang dibaptis itu. Bagaimana mengembangkan imannya. Tidak sibuk dengan berbagai macam ajaran pembaptisan. Tapi bagaimana kita meningkatkan ajaran itu menjadi semakin mendalam. Penumpangan tangan. Pada gereja purba penumpangan tangan selalu terkait dengan baptisan. Kebangkitan orang-orang mati dan hukuman yang kekal. Ini dasar-dasar pokok iman Kristiani. Ini rukun imannya orang Kristen. Dan tentu kalau dasar-dasar semacam ini, semua orang tentu ngerti. Dan itulah yang akan kita perbuat jikalau Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah diterangi hatinya, adalah mereka yang sudah dibaptis, mereka yang diterangi hatinya, protismos, yang diterangi hatinya. Dan istilah potisestai itu sama dengan istilah dibaptis. Jadi mereka yang diterangi hatinya, yang telah dibukakan hatinya, dan mereka menerima Yesus, dan mereka sudah dibaptis. Pernah mengecap karunia-karunia surga. Mereka sudah mengecap bagaimana karunia-karunia Allah itu. Pernah mendapatkan bagian dari Roh Kudus. Bukan sekedar dia orang Kristen yang sudah dibaptis, tetapi sudah mendapat bagian dari karunia Roh Kudus. Sudah karismatik. Nah, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Bukan hanya tingkat dasar imannya yang sekedar jadi Kristen, tapi Kristen sudah karismatik, sedikit-sedikit bicara Roh Kudus. Tapi apa kekurangannya sehingga bisa menyebabkan orang murtad? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Firman-firman yang baik dari Allah. Firman-firman tentang kehidupan yang baik, janji-janji anugerah dari Allah. Dan dia sudah mengecap itu dalam kehidupannya. Secara finansial, secara materi sudah diberkati. Dan kuasa dari dunia yang akan datang. Orang Yahudi, di sini yang diterjemahkan kuasa dunia yang akan datang itu adalah homelon ayon. Homelon ayon itu berasal dari bahasa Ibrani olam haba. Dunia yang akan datang. Alam yang akan datang. Olam haba. Orang Yahudi waktu itu mengenal dunia itu ada dua. Yang pertama olam haba, dunia akan datang, dan dunia sekarang, olam hazeh, dunia kini, yang diterjemahkan dalam bahasanya ini honun ayon. Jadi honun ayon adalah olam hazeh, dunia kini, dan homelon ayon, dunia yang akan datang, olam haba. Dia tidak sekedar mengenal bagaimana sebagai orang Yahudi, dia kira-kira bercerita, kira-kira telah memahami, menerima karunia-karunia tentang alam akhirat. Kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya hidupnya, paradigmanya sudah dikuasai tentang kehidupan sempurna sebagai seorang Kristen. Dia sudah diberkati, sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Namun murtad lagi. Nah ini. Tapi berbalik lagi. Tapi murtad lagi. Kembali. Begitu gampangnya dia kemudian meninggalkan iman. Padahal saya katakan tadi sudah dibaptis. Sudah karismatik lagi. Sudah mengenal, mengecap karunia-karunia Roh Kudus. Sudah pengalaman dalam gereja. Tapi kenapa dia bisa murtad lagi? Dan apa cirinya orang murtad? Dan apa yang dikatakan Paulus, yang dikatakan oleh Rasul ini tentang orang murtad? Tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat.
Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang murtad, artinya orang yang berbalik, sudah beriman kemudian kembali dalam kemurtatan, kembali ke dalam ketidakimanan, itu diibaratkan menyalibkan Yesus yang kedua kali dan mempermalukan dia di depan umum. Istilah menyalibkan Yesus yang kedua kali ini sesungguhnya mengingatkan pada kisah Petrus menurut sejarah gereja kuno. Digambarkan Petrus itu, saudara-saudara, menjadi soko guru jemaat, menjadi seorang rasul yang menjadi soko guru jemaat. Dia mula-mula di Yerusalem, kemudian ke Antioquia, dikisahkan dalam kitab Galatia pasal 2. Kemudian menurut sejarah gereja, pada tahun 37 Masehi setelah dia meletakkan dasar gereja di Antioquia, yaitu wilayah Syria sekarang, Petrus pergi ke Roma. Dan akhirnya dia wafat di sana. Waktu Petrus berada di Roma dalam kisah sejarah gereja purba ini, Petrus mengalami penganiayaan yang luar biasa dari Kaisar Nero. Dan tatkala dia melihat bagaimana orang-orang Kristen dianiaya begitu bengisnya, orang-orang Kristen diadu dengan singa, gladiator, orang-orang Kristen dicabik-cabik tubuhnya, dimakan singa, dibakar luar biasa. Pada saat itu Petrus seolah-olah menjadi tawar, menjadi kehilangan harapan. Lalu dia mencoba menyelinap dan akan kembali ke Israel. Nah, dalam kisah sejarah gereja ini dan legenda ini sangat terkenal, Petrus ketika dia berada di jalan Apia, yaitu di gerbangnya kota Roma, tiba-tiba Yesus menemuinya. Kagetlah Petrus dan dia berkata, "Quo vadis Domini?" Mau kemana Tuhan? Itu kata-kata yang diucapkan Petrus. Quo vadis, ini legenda gereja, ini sejarah gereja. Quo vadis, Tuhan, mau kemana Tuhan? Sampai sekarang istilah ini sangat terkenal di dunia sekuler. Quo vadis Gus Dur, quo vadis NU, quo vadis reformasi. Ini asalnya dari sejarah gereja. Quo vadis Domini, mau kemana Tuhan? Yesus menjawab, Iterum Romano venio crucifigi. Saya mau pergi ke Roma, Simon, untuk disalibkan yang kedua kali. Lalu Petrus malu hati dan kemudian dia kembali menjadi gembala yang baik. Menjadi seorang gembala yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Dia kembali ke Roma, bahkan dia mati, akhirnya menjadi seorang syahid, menjadi seorang martir, disalibkan dengan kepala di bawah. Ini sejarahnya Petrus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dengan demikian, Tuhan, Yesus mengatakan bagaimana dia akan mati tentang Petrus. Nah, saudara-saudara, menyalibkan Yesus yang kedua kali, itu adalah ungkapan yang sangat kasar. Yang artinya, kalau pengorbananku yang pertama itu tidak cukup, baiklah, saya akan disalib lagi kalau perlu. Itu benar-benar mempermalukan seorang murid, mempermalukan seorang pengikut Yesus. Dan surat Ibrani ini rupanya membayangkan kehidupan Petrus itu, yang dicatat dalam sejarah gereja. Lalu persoalannya, mengapa murtad sekarang? Mengapa kok bisa murtad? Jawabannya kembali kepada ayat-ayat awal tadi. Mestinya kamu sudah jadi guru, tetapi kamu masih diajar oleh asas-asas pertama tentang iman Kristen. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau seorang Kristen, dulunya kita menerima banyak kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan safety, ya. Kenyamanan dalam kehidupan kita ini karena Kristen tidak banyak tantangan. Ketika gereja tidak banyak tantangan, Anda lihat, gereja paling santai. Ketika gereja tidak banyak tantangan,
gereja tidak bersatu. Ketika gereja tidak banyak tantangan, gereja paling hobi mencari kesalahan gereja lain. Tapi ketika tantangan datang, tiba-tiba bersatu. Inilah yang namanya mekanisme kambing hitam. Apa maksudnya mekanisme kambing hitam? Kalau orang menghadapi musuh bersama, dia lupa bertengkar. Inilah gereja. Anda lihat sekarang, dua orang lagi duel di kamar yang gelap. Tiba-tiba dari arah jendela, masuklah maling. Ayo, masih bertengkar? Tidak, karena dia terancam dua-duanya. Lupa pertengkarannya, sudah. Kita tidak usah bertengkar dulu. Malingnya kita hadapi sama-sama. Malingnya lari, bertengkar lagi. Loh, kita kata dia kan musuhan. Ayo kita teruskan, kira-kira seperti itu. Kalau kerukunan umat ini hanya didasarkan atas kambing hitam yang dihadapi bersama, ini bukan kedewasaan iman. Hasilnya apa? Kalau situasi menghimpit, kalau situasi tidak baik, kalau situasi kesesakan, dia akan murtad. Dia akan berbalik. Kalau tidak menguntungkan, dia akan berbalik. Ini bahaya yang sewaktu-waktu mengancam kehidupan iman kita. Karena iman kita sangat dasar sekali. Asas-asas dasar. Ditanya orang Kristen, Tuhanmu berapa? Satu. Enggak. Benar satu? Iya satu. Lah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh enggak, itu hanya oknumnya 3. Terus yang bertanya, loh kemarin saya baca koran, 3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Sudah enggak bisa jawab. Hanya istilah oknum untuk Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibandingkan dengan oknum sabu-sabu enggak bisa jawab. Saksi Yehua dulu dilarang. Wah, pemerintah berjasa untuk orang Kristen. Senang sekali kalau ada orang saksi Yehova masuk ke rumah-rumah orang Kristen. Awas, saya laporkan kamu. Ayo bertobat, kalau supaya kamu gak ditangkap polisi. Lu bertobat kok ngancam polisi, gitu? Dulu kan gitu. Nah, sekarang diizinkan oleh pemerintah saksi Yehova oleh Menteri Yusril Mahendra, zamannya Menteri Yusril itu. Di Manado, saudara-saudara, sekarang udah punya balai kebaktian yang besar sekali. Dan kemarin saya waktu di Manado, saya membaca koran Manado Post, 1 halaman full tentang saksi Yehova. Ikutilah kebaktian distrik dan pendalaman Alkitab, saksi-saksi Yehova. 1 halaman full. Betani hanya pasang 1/4 halaman tidak ada. Full 1 halaman. Itulah saksi Yehova. Saksi Yehova menulis banyak buku, menyebarkan Alkitab, menyebarkan traktat, dan kemudian isinya, kalau orang Kristen imannya masih kelas elementary, kelas dasar tadi, pasti dia tidak mampu menjawab. Itu contoh. Kamu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang satu, bagaimana mungkin? Yesus sendiri berkata apa? Bapa itu lebih besar daripada aku. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Lah kalau Bapa lebih besar daripada aku, berarti Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi hanya Allah yang kuasa. Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha perkasa. Berarti saksi Yehova mengatakan, Yesus itu suatu Allah huruf kecil, bukan Allah yang maha kuasa. Dia bukan Yehova, tapi anaknya Yehova, yang diciptakan Yehova. Ini saksi Yehova. Anda tidak membaca Alkitab dengan cermat. Membaca Yohanes 1 ayat 1, Anda membaca, pada mulanya adalah firman dan firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh saksi Yehova dipalsukan. Kita tidak tahu karena kita tidak memahami kitab suci. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God. Suatu Allah. Suatu Allah itu bukan Allah. Dia Allah nomor 2, kata saksi Yehova. Jadi lebih tinggi Allah Bapa ketimbang Yesus Kristus. Nah ini, ajaran-ajaran ini muncul di mana-mana. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Kalau firman bersama Allah, firman Allah atau bukan? Kalau Markus bersama Yohanes, Yohanes Markus apa bukan? Bukan. Yohanes ya Yohanes, Markus ya Markus. Kalau firman bersama-sama dengan Allah,
Firman Allah atau bukan? Kata saksi Yehova, bukan. Firman ya firman, Allah ya Allah. Lalu ada dua entitas di situ. Ini yang sekarang disebarkan di mana-mana, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak memahami iman kita lebih mendalam lagi, Anda hanya suka yang ya kebaktian, yang intinya pokoknya seneng-seneng, happy-happy. Kalau kemarin masuk diskotik tak ada kitab sucinya, sekarang gereja seperti diskotik, tempat hiburan. Anda akan terjatuh dalam kemurtatan karena semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Buktinya apa? Loh, orang Manado ini kurang rajin KKR seperti apa? Anda lihat, kalau ada KKR di lapangan Kelabat di Manado, itu selalu stadion full. Orang Manado paling suka nyanyi, paling suka kebaktian, tapi paling gampang masuk saksi Yehova. Kenapa? Karena imannya pada kelas elementary tadi tidak berkembang. Hanya asas-asas pokok, tidak diperdalam. Menghadapi tantangan KO, ini yang terjadi. Ini tantangan dari dalam, belum dari luar. Coba Anda lihat sekarang. Tatkala gambarnya Nabi Muhammad dimuat di sebuah harian di Jerman, dunia murka, umat Islam marah luar biasa. Teman saya yang di Kanada cerita sama saya, di Kanada orang sangat takut menghina Islam. Tapi kalau melecehkan gereja, hobi katanya. Duh, bayangkan, bagaimana masa depan kita ini nantinya? Begitu takutnya kasus seperti pelecehan gambar Muhammad itu. Tetapi sekarang, orang-orang barat tidak henti-hentinya menghantam agamanya sendiri. Mulai dari Da Vinci Code, The Gospel of Judas. Ini kalau gereja tidak cerdas, gereja akan terjatuh. Kalau gereja tidak memperkuat pengajaran, gereja akan gampang terumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena mereka punya teknologi, menguasai informasi, bahkan kalau perlu berbisnis dengan menjual Yesus. Itulah yang dilakukan Dan Brown, yang dilakukan oleh penulis Da Vinci Code, yang dilakukan oleh National Geographic ketika mengheboh-hebohkan Injil Yudas. Lalu bagaimana jawaban kita? Belum tantangan dari luar. Kita melihat misalnya, saudara-saudara, dari kalangan muslim, ya. Saya tadi pagi berkhotbah tentang apa? Tentang Melkisedek. Dalam buku-buku polemik yang sekarang beredar di mana Anda pergi ke toko buku, ke Gramedia, ke Gunung Agung, kemana saja ke toko buku. Saya pergi ke Gramedia, buku saya ada di situ. Ini ada di Gramedia, The History of Allah. Tapi begitu saya lihat di toko buku Gunung Agung, tidak pernah dijual. Karena Gunung Agung itu miliknya Haji Mas Agung. Dari toko buku seperti Gunung Agung, menyeleksi buku-buku. Buku-buku kayak buku saya ini termasuk kategori buku bahaya ini. Karena ini menjawab, mempertahankan iman Kristen, dan secara fair, terbuka, berhadapan dengan kesalahpahaman Islam. Sulitnya lagi, kata pengantarnya adalah orang Muslim. Loh, ini membela Kristen, kok diberi kata mengantar orang Muslim? Lah inilah canggihnya. Gitu? Seluruh buku saya aman, masuk Gramedia aman. Religi dan religiositas Bung Karno, kata pengantar Gus Dur. Waktu Gus Dur jadi presiden lagi. Menuju dialog teologis Kristen Islam, Islam Kristen, kata pengantar Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat. The History of Allah, kata pengantar Dr. Kausar Asari Nur, aman toh. Tapi bicara tentang iman Kristen, saya bicara ketuhanan Yesus, saya bicara keilahiannya, saya bicara kebenaran ajaran Tritunggal. Ini yang terjadi. Begitu saya lihat toko buku Gunung Agung, sejak tahun 90 berapa itu buku saya sudah dicekal. Karena saya waktu itu menulis buku yang judulnya
Injil Barnabas. Penerbitnya nakal lagi yang di offset itu. Tulisan Injilnya itu ditulis seperti kaligrafi Arab, warnanya hijau kayak jas saya ini. Lalu orang-orang pembacanya toko buku Gunung Agung mikirnya, ini pasti buku Islam, ini Barnabas lagi. Injil Barnabas itu Injil yang asli. Begitu dibaca, loh ternyata kok Injil Barnabas Injil palsu. Jadi kasih tahu oleh Profesor Olaf Suman, seorang ahli Islamologi dari Jerman. 10 tahun tinggal di Indonesia. Pertama kali membaca buku saya itu di Gunung Agung. Terus kemudian besoknya dia kasih tahu temannya ada buku baru yang terbit tentang kepalsuan Injil Barnabas. Cari bawa temannya. Mana buku Injil Barnabas? Oh, enggak pernah ada itu. Loh kemarin ada di sini, satu tumpuk. Jadi rupanya Gunung Agung itu pesennya banyak sekali. Lebih dari 100 buku. Besoknya begitu dilihat tuh buku Kristen sudah hilang. Sejak saat itu tidak pernah ada buku saya di Gunung Agung, di buku-buku semacam itu tidak ada. Apa buku yang dijual di sana? Buku-bukunya Tony Daud yang cerita tentang alam roh, tentang setan, tentang ilmu pedukunan. Itu tidak bahaya. Karena apa? Soal demit, soal perdemitan, soal gendruwo, soal wewe gombel, Islam, Kristen, Hindu sepakat itu musuh kita. Tapi wacana-wacana intelektual mempertahankan iman, menjawab Tritunggal, itu khas Kristiani. Jadi kalau menjadi Kristen, jangan hanya puas bisa mengusir setan, tetapi harus bagaimana bertumbuh dalam iman, bisa siap sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang harapan kita. Kita memberi pertanggungan jawab, jangan hanya sekedar hobi untuk mengusir setan. Mengusir setan itu bagian daripada karya gereja, tapi jangan hanya itu, itulah buktinya. Maka Gunung Agung tidak takut menjual buku-buku tentang pelepasan, tentang demit, tentang roh, alam roh, setan, nggak takut, karena nggak bahaya. Karena di film Keajaiban Ilahi juga ada, di film tentang itu banyak sekali di televisi itu, Keajaiban Ilahi, Misteri Dua Dunia, banyak sekali. Kalau Kristen hanya itu yang diulang-ulang, maka kekristenan tidak mampu menjawab berbagai macam angin pengajaran yang ditiupkan, yang disuntikkan kepada gereja dengan sangat sistematis dan berduit. Anda lihat bestseller dari Da Vinci Code film, Anda lihat dari buku Da Vinci Code yang dijual dengan sekarang ini sudah 60 juta pembaca di seluruh dunia. Ini yang harus kita hadapi. Karena itu, saya harus ngomong secara terus terang, kalau Anda mendengar khotbah saya, dan Anda merasa khotbah saya ini masih sulit, berarti Anda masih elementary. Karena ini yang berkembang di luar, sudah sangat maju, sudah sangat canggih, sudah sangat menantang, tapi kita masih mengulang-ulang tentang asas-asas pokok, tentang berbagai ajaran pembaptisan, tentang pelepasan, tentang itu penting, tetapi taman kanak-kanak, itu penting, tetapi itu dasariah. Saudara-saudara, buku lagi saya katakan tadi, seorang kiai dari Madura, sejak tahun 70-an sampai sekarang, buku itu masih beredar. Itu artinya buku itu diandalkan. Kiai Bahauddin Mudari menulis buku yang judulnya Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Anda tidak hanya bisa lihat di toko buku Gunung Agung. Di sana ada banyak buku-bukunya Ahmad Didat, The Choice, Dialog Islam Kristen, Injil Membantah Ketuhanan Yesus, Injil Barnabas dan Penemuan Laut Mati. Banyak sekali yang beredar. Dan itu menantang kita untuk kita memberi jawab. Tadi pagi saya bicara tentang Melkisedek. Gara-gara di dalam ayat Alkitab
Ibrani yang tadi kita baca pada season kedua, dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir, dia sama dengan anak Allah. Lalu dikatakan, kalau Melkisedek bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, hidupnya tanpa silsilah, tanpa awal, tanpa akhir, itu saja tidak pernah disebut Tuhan. Lah kenapa Yesus yang hanya tidak punya ibu, tidak punya bapak tapi punya ibu, kamu sebut Tuhan? Lah lawan dialognya, Antonius Widuri KO tidak bisa menjawab, akhirnya masuk Islam. Ini yang terjadi. Dan mekanisme ini sekarang luar biasa canggihnya. Saudara mendengar, salah seorang teman saya yang akhir-akhir ini banyak sekali jalan dengan saya, Pak Hermawan Kertajaya, seorang ahli marketing. Anda mungkin bingung kalau lihat tulisannya dia. Satu pihak, dia nulis sekarang tentang manajemen syariah. Wah ini, kemana-mana dengan ketua PBNU, Hasyim Mujadi. Terus kemudian waktu dia ke gereja di Jakarta, pasturnya bilang, loh kamu masih di gereja? Loh masih, saya masih Katolik. Oh saya pikir kamu sudah meninggalkan Katolik. Ternyata apa? Dia masuk ke forum-forum itu, dia mengatakan, kalau saya tidak masuk, mereka semakin ekstrim, maka saya masuk. Ini luar biasa, jarang orang bisa melakukan seperti ini. Sehingga saya mendukung luar biasa dengan beliau. Ini yang terjadi. Karena apa? Sekarang wacana tentang syariah, bank muamalah, ini syariah, semua syariah, sampai perda syariah. Ini sudah sangat kuat di masyarakat kita. Lah, Pak Hermawan mencoba masuk ke sana. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang siksak dipakai di mana-mana. Ini harus kita dukung bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melkisedek dibolak-balik, Yudas dibolak-balik, gitu. Itu yang terjadi dan itu luar biasa kalau Anda baca ini. Tuh. Injil Yudas. Coba Anda pergi ke toko buku, itu ditaruh di paling depan. Injil Yudas. Gitu. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Padahal Melkisedek itu menggambarkan Kristus, prefigurasi, prabayang, simbol tentang Kristus yang akan datang. Tidak dikenal bapaknya, tidak dikenal ibunya, itu untuk menggambarkan bahwa dia tidak punya bapak, bukan. Tetapi bapak ibunya tidak diketahui, sehingga kemisteriusannya itu menggambarkan kemisterian Kristus sendiri. Betapa mulianya Melkisedek, kata kitab suci, sehingga Abraham bapak orang beriman itu membayar persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini maknanya apa? Maknanya Melkisedek adalah lambangnya Kristus. Dia memberkati gerejanya. Makanya Melkisedek membawa roti dan anggur, artinya Yesus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuh dan darahnya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Jemaat diberkati oleh Yesus Kristus. Dan Abraham mereaksinya, membalas cinta kasih Allah yang dilambangkan dengan Melkisedek itu dengan membayar persembahan persepuluhan. Itu maknanya Melkisedek. Bukan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, itu berarti dia Tuhan. Lah ini kalau iman kita masih sekali lagi tingkat dasar tadi, tingkat minum susu tadi, ya, maka kita pasti diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih, masih saya tambahkan satu contoh lagi. Orang Kristen, kalau dikatakan tentang berbagai ajaran pembaptisan, ya, tentang kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan, yang terjadi apa? Kontraproduktif di negeri ini seringkali orang Kristen bikin. Misalnya apa? Sekarang ini ada gerakan-gerakan baru yang mengatakan, hei, orang Kristen jangan pakai lagi istilah Allah. Loh. Lah ini dunia sudah berkembang canggih, orang-orang ini masih muter-muter mempersoalkan istilah, mempersoalkan bahasa.
Lalu bagaimana masa depan kita? Quo vadis gereja, quo vadis evangelisasi, quo vadis umat Allah di Indonesia ini sudah ditekan, dipersulit, tapi pecah dari dalam. Kita harus mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini. Orang mengatakan, kenapa? Allah itu adalah dewa air. Allah itu namanya dewa bulan. Saya menjawab, dewa bulan itu ada apa enggak? Enggak ada. Ya sudah, kok takut dengan dewa bulan? Dewa bulan, dewa air, dewa keong, dewa kera, dewa uget-uget itu ciptaan pikiran manusia. Tidak benar-benar ada. Jadi istilah bahasa itu netral. Orang mengatakan buktinya apa? Di Mekah Allah itu disembah sebagai dewa bulan. Buktinya apa? Lihat orang Islam, menara masjidnya bulan sabit, itu artinya menyembah dewa bulan. Lah ini sudah fitnah ini. Kita memang tidak sama dengan Islam, tetapi tidak boleh kita memfitnah Islam. Ini sebuah fitnah yang kejam sekali. Kenapa Islam memasang tanda bulan sabit? Itu karena tanda awal bulan. Karena penanggalannya Komariah. Dan awal bulan itu merupakan pusat dari hisab. Baik itu agama Islam, agama Yahudi, tanggalannya bulan. Jadi tidak ada kaitannya dengan nyembah dewa bulan. Lalu dikatakan, oh, orang Islam menyembah dewa bulan. Makanya dulu katanya, roh apa yang dibalik kata Allah itu? Allahu Akbar membunuh orang. Allahu Akbar dia menyerang gereja. Roh apa yang dibalik kata Allah itu? Tentu tidak sama dengan Elohim yang kita sembah dalam Alkitab. Lah akhirnya kesimpulannya kan gitu. Terus saya jawab dengan sekenaknya saja. Waktu Gus Dur dijatuhkan oleh Akbar Tanjung, gitu, ber-CS, berkoncoan dengan Amin Rais, kan gitu kan? Gus Dur tidak mau sholat lagi. Loh kenapa Pak? Karena waktu sholat Allahu Akbar dia ingat Akbar Tanjung. Ora sido sembayang. Waktu ingat ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat Amin Rais. Apa berarti itu salah gara-gara Amin Rais dan Akbar Tanjung? Loh istilah kok dipersoalkan. Ini yang sering terjadi dalam kita beragama, beriman. Iman kok didasarkan atas dasar-dasar yang sangat rendah, yang sangat dasariah. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman? Saksi Yehova sudah ada di Manado besar sekali. Kemarin saya di Manado cukup kaget itu saudara-saudara. Sampai-sampai saya sambil di mobil, saya jalan dengan uskup di Manado dan teman satu Pak Soni, calon uskup Manado, Romo Mangki. Saya tulis itu SMS. Saya waktu itu memberikan seminar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Pineleng. Ya. Pineleng itu salah satu seminari teologi Katolik. Saya nulis segini, hadirilah, pokoknya nama-nama dari SMS yang ada di situ saya SMS semua, ada 4 orang atau 5 orang. Hadirilah seminar sehari bersama Bambang Nursena. Judulnya Keesaan Allah dan Keilahian Yesus menjawab kesesatan Saksi Yehova. Saya SMS ke kelompoknya Saksi Yehova itu. Harapan saya dia bisa hadir, bisa mendengarkan khotbah saya, ceramah saya, dan bisa dijewer telinganya untuk kembali tidak murtad, kembali ke jalan yang benar, tidak percaya kepada Yesus versi Saksi Yehova, Yesus ciptaan Allah yang disembah. Ciptaan kok disembah? Tapi jawabannya mengecewakan saya. Terima kasih atas undangannya. 4-4-nya hanya itu. Terima kasih atas undangannya. Rupanya saya kurang puas lagi. Saya tulis, jikalau ada yang memfasilitasi, bisakah Anda untuk mengarrange waktu debat nasional antara Bambang Nursena, saya tidak sebutkan kalau SMS itu dari saya, dengan pemimpin tertinggi Saksi Yehova, mungkin di Jakarta atau di Manado. Gak dibalas. Terakhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Oh sudah,
Saksi Yehova itu kalau ditegasi tidak berani. Karena apa? Orang Kristen itu tidak dalam imannya. Ditanya ayat ini, diadu ayat ini diadu dengan ayat ini. Misalnya, dikatakan, dia adalah permulaan ciptaan Allah. Loh, berarti Yesus kan ciptaan. Dia tidak mengerti kata arke di situ, bukan dalam pengertian permulaan yang diciptakan, tapi dia pengawal yang mengawali ciptaan Allah. Arke itu artinya di origin juga, asal muasal ciptaan. Jadi dia penciptanya karena dia sebagai firman. Ada banyak teks-teks yang dipalsukan saksi Yehova. Misalnya Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Yesus berkata apa di situ? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, gitu. Aslinya gitu. Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Berarti Firdausnya sudah ada apa belum? Sudah, karena hari ini juga penjahat itu bersama-sama aku dalam Firdaus. Sama saksi Yehova, pinter saksi Yehova. Komanya digeser ke belakang. Lah coba kalau Anda imannya pada asas-asas pertama, kira-kira tahu nggak kalau ayat ini dipalsu saksi Yehova? Ayatnya gimana dipalsukan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, koma, kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Jadi hari ini Firdaus belum ada. Hari ini Yesus baru ngomong. Jadi hari ini, kalau hari ini digeser, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini saya ngomong, you will be with me in paradise. You will, kamu akan nanti. Firdaus belum ada. Kenapa saksi Yehova, Hakim Rutherford main akal-akalan seperti ini? Karena waktu itu saksi Yehova menafsirkan kitab Wahyu secara harafiah. Apa kitab Wahyu bunyinya? Yang masuk surga hanya 144.000 orang. Ya kan? Ada ayatnya itu kan? Lalu waktu yang pertama-tama Rutherford dan pengikut-pengikutnya belum sampai 144.000. Itu saksi Yehova bidat generasi pertama. Sebelum jumlahnya 144.000, ya mereka enjoy saja. Kemudian setelah umatnya lebih banyak, lebih dari 144.000 orang menuntut. Loh Pak Rutherford, nanti kalau saya sudah mati masuk mana? Surga kaplengnya habis. Karena jumlahnya saksi Yehova sudah 144.000. Rutherford mengatakan tenang, nanti kamu akan dibikinkan Firdaus di bumi. Sekarang Firdausnya belum ada. Nanti kiamat dulu, dunia sudah kiamat, Yerusalem baru berdiri, Firdaus akan dibikin. Nah ayat Alkitab ini, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Berarti Firdaus sudah ada, tidak kurang akal, digeser komanya ke belakang. Ini saksi Yehova. Pada suatu saat saya bertanya pada saksi Yehova, kenapa kamu geser komanya firman Allah? Jawabannya enteng saja. Loh, Anda buktikan, mana dalam teks bahasa Yunani, titik komanya kan tidak ada. Nah orang Kristen kalau dijawab gitu, lo ngomong apa kalau imannya baru tingkat elementary tadi? Dalam teks bahasa Yunani tidak ada titik koma, coba Anda lihat. Lalu siapa yang memberi titik koma? Berarti kita sendiri yang memberi. Salah kalau saya menggeser. Nah ini nyocok-nyocokan. Lalu ngomong gitu, saya katakan, Mas, saksi Yehova, saya jawab gitu. Golek ono nek kitab suci iki. Ungkapan sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Ungkapan idiom yang berbunyi aku berkata kepadamu hari ini. Di mana adanya? Anda membaca Matius pasal 5 khotbah di atas bukit, seluruh wacana khotbah-khotbah kata-kata Yesus selalu diawali dengan amin, amin, lego, hemin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, titik, tidak ada hari ini. Hanya untuk mencari kebenaran karena ramalannya kiamat gagal, kemudian dikoreksi lagi. Coba. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, amin, lego, hemin. Itu menggambarkan tentang kuasa ilahi Yesus.
Kalau dulu nabi-nabi dalam perjanjian lama ngomong amin selalu di belakang kata-kata doa kita, Yesus mengajarkan amin, aku berkata kepadamu. Ini asalnya dari idiom bahasa Aramaik. Amen, amen, amar ana lechon. Tidak ada amar ana lechon hayom, hari ini tidak ada. Itu tambahan. Langsung saksi Yehova itu tidak bisa ngomong. Terus saya katakan, ojo mekun gak iso ngomong. Ambil keputusan. Agamamu iki keliru. Yesus yang kamu perkenalkan itu keliru. Saksi-saksi Yehova semacam ini tidak bisa dilawan dengan apa? Dengan toleransi seperti ya perbedaannya. Kan sekarang di Manado itu mulai ada paradigma gini. Seperti GPDI berbeda dengan GBI Betani, dengan GBI dengan Gereja Betani. Saya lupa kalau Betani sudah terpisah. Kemudian berbeda dengan GBIB. Seperti itu pula lah saksi Yehova. Kira-kira seperti itu. Terus saya perkenalkan lagu baru. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova itu. Wong jelas ajarannya aneh, ajarannya asing, ajarannya beda. Ketika perbedaan apapun di gereja ini masih berdasar akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa, dan Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena dia Allah maka dia menebus kita. Itulah Kristen. Itulah kita berdiri pada dasar yang sama. Tapi kalau Yesus itu makhluk diciptakan Allah, Yesus itu anaknya Yehua, anak ciptaannya Yehua, ini bukan Kristen. Ini bukan ajaran Kristen. Ini pemalsuan dari ajaran Kristen. Maka kita harus menjawab, gereja-gereja yes, saksi Yehova no. Anda keluar dari ruangan ini, katakanlah kepada saksi Yehova no. Tidak ada jalan kompromi dengan saksi Yehova. Karena dasar imannya sama sekali berbeda. Sekeras apapun dalam menjalankan prinsip kebenaran Alkitab, tapi kita punya ayat yang berbunyi, biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama-sama gandum sampai musim menuai. Amin. Artinya apa? Mormon, saksi Yehova, Christian Science, itu kelompok-kelompok yang digolongkan menjadi ilalang. Gereja yang benar itu adalah gandum. Lah kalau di ladang, di sawah, gandum bisa tumbuh bersama ilalang. Tapi orang yang dewasa imannya akan tahu mana gandum, mana ilalang, mana salah, mana benar. Kenapa harus repot bikin hukum, harus orang murtad dibunuh, tidak perlu ada. Saudara-saudara, orang Kristen bisa tegas dalam soal ajaran, tapi tidak berhak menghabisi nyawa orang lain. Tidak berhak harus, bahkan saya malah bersyukur. Kalau saksi Yehova boleh itu saya bersyukur. Biar saja, supaya jelas mana yang benar, mana yang salah. Kalau semakin ditindas, mereka nanti akan merambatnya semakin militan. Tapi semakin diumbar itu dicul nih karep-karep mula. Pokoknya ojo mangan apa jenenge pageri tonggomu itu loh, saksi Yehova. Ndak apa-apa. Maka gereja harus siap dengan memperlengkapi jemaat, memperlengkapi umat Allah lebih setia pada Alkitab. Amin. Lebih setia pada firman Allah, lebih mendalami firman Allah. Seperti yang dikatakan, mari kita beranjak pada kepenuhannya, beranjak pada perkembangannya yang penuh. Jangan tinggal sebagai kelas elementary, jangan tinggal sebagai kelas asas-asas, tapi beranjak pada perkembangannya yang penuh. Dan ayat terakhir, siapa yang menjadi hakim Tuhan, ayat terakhir ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Amin. Kalau imanmu
tumbuh, berbuah dengan kebaikan, berbuah dengan ajaran yang sehat, berbuah dengan ajaran yang benar, kamu akan menerima berkat Allah. Itu harapan kita semua, amin. Tetapi sebaliknya apa ayat 8? Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna. Lebih gawat lagi ini, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kalau jadi semak duri, rumput duri, arepe dibong karo Gusti Allah. Ngebongi nek ndi Mas, nok neraka. Jadi ajaran sesat buahnya adalah kematian. Ajaran sesat alamatnya ke neraka. Sopo sing ora gelem mlebu neraka aja melok saksi Yehova. Amin. Ajaran yang sehat harus kita pegang teguh berdasarkan kitab suci, berdasarkan ajaran para rasul, berdasarkan ajaran para bapak gereja, dan demikian kita berdiri pada kebenaran firman Allah. Kiranya firman ini semakin menumbuh kembangkan iman dalam hati kita, sehingga kita semakin dimantapkan.